Ya, halo selamat malam semuanya teman-teman yang nonton ya, John Troopers. Malam hari ini kita balik lagi di program T-Talks dari Sukor Sekuritas. Dan untuk malam hari ini pembicaraan kita atau diskusi kita akan membahas mengenai prospek cuan di bulan Ramadan ya. Jadi khususnya di bulan Maret ini kira-kira sektor-sektor apa saja yang diuntungkan atau mungkin juga bisa kita melihat apa yang terjadi di bulan ini pada biasanya ya di tahun-tahun sebelumnya juga. Nah, jadi untuk malam hari ini kita kedatangan ada Olivia Cahyadi ya teman-teman ya. Jadi Olivia ini bukan influencer baru karena kita juga sering ngobrol sama Olivia. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung tanya ya. Jadi Olivia ini adalah stock content creator ya, investment content creator. Jadi teman-teman boleh juga follow Instagramnya kalau kalian misalnya mau belajar-belajar juga. Oke, sebelum kita mungkin mulai, aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman semua yang belum punya akun RDN bisa buka di e-form.sukorsekuritas.com ya. Kayaknya masih ada kita ada kerjasama dengan BRI. Kalau teman-teman buka akun RDI buka akun RDN di Bank BRI, kalian bisa mendapatkan cashback ya. Kelipatan dari 35.000, 350.000 sampai 3,5 juta ya. Jadi teman-teman boleh cek tuh di Instagramnya Support Sekuritas. Jangan sampai kalian miss ya atau ketinggalan penawaran khusus ya di bulan ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita coba langsung coba request nih ya. Oke, halo. Halo, hai Jo. Selamat selamat malam Bu Olivia. Selamat, selamat malam. Ya, ya. Udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol. Iya, akhirnya kita bertemu lagi ya di TikToks ya. Sehat walafiat ya Mbak ya. Aduh, puji Tuhan baru sembuh. Bagus. Ya, ya, ya. Jadi kita teman-teman juga di sini udah ada Olivia ya. Thank you nih. First of all, gue mau say thank you dulu buat waktunya. Lu bisa join nih sama kita lagi ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman dari John Troopers ya. Um, jadi kita untuk malam hari ini kan akan membahas mengenai prospek cuan di bulan Ramadan ya nih ya. Jadi Hmm, di situ tadi gue udah mention juga sama teman-teman Cuan Troopers kalau misalnya mereka ada pertanyaan boleh ya nanti di comment section biasanya kan seperti biasa aja sih Liv. Jadi kayak oke. mungkin ada beberapa saham-saham yang mereka sedang pegang atau tertarik. Mungkin kalau ada view-nya dari lo bakalan thankful banget lah kalau misalnya bisa dijawab. Ini ada yang nanya ya apa topiknya hari ini? Topiknya hari ini kita membahas mengenai prospek pasar modal kita ya di bulan Ramadan. Bisa dibilang seperti begitu ya. Apakah kita bisa melihat ada prospek cuan atau tidak? Oke. Ya. Ini ada yang nge-tag Arvin Honami. Gue kenapa ya setiap kali kalau live sama lu itu pasti di tagnya Arvin. Oke. Tim Hore, Jadi tim Hore. kita langsung aja deh. What do you think about this week gitu minggu ini? Ya jadi kan pasti banget kita TikToksnya hari Jumat. Jadi mungkin bisa juga jadi kayak sekalian recap lah, market recap selama 1 minggu ini mungkin bisa di-share sama teman-teman yang nonton malam hari ini. Seminggu ini ya. Ya, Minggu ini kemarin kan sempat ada yang berita keluar tentang suku bunga tuh. ya. Suku bunga US sama Indo kan. Tapi kalau dilihat Mm, secara IHSG-nya sendiri pun masih cenderung sideways ya, masih di situ-situ aja. Terus dibilang di daerah resisten juga masih bisa karena masih kemarin nyoba nembus 74 kan, tapi balik lagi ke bawah kan Jo. mm, Gitu. Jadi tadi aku lihat inflow juga nggak terlalu ada inflow tapi nggak terlalu signifikan mm, gitu sih. mm. Gitu. Dan kemarin kan saham-saham perbankan juga lagi pada koreksi gitu ya, imbas karena udah pada
dividen Hmm. gitu. Jadi untuk blue chipnya lagi pada koreksi sih gitu. Untuk Hmm. flow-nya per hari pun kurang lebih ya plus minus 10 T lah gitu. Jadi masih dibilang rame banget juga enggak, tapi ya better lah. Hmm. Oke, oke, oke. Ya, jadi Mm-mm. ada ya sentimen yang pertama itu tadi suku bunga ya, yang dari Amerika juga yang Mm-mm. menahan, begitu kan. Tadi juga mengenai dividen, musim dividen lah ya sudah mulai Betul, lewat, lagi ongoing. ya ongoing ya. Dan banyak saham-saham banking tadi ya yang lo mention ya, koreksi ya, betul ya. Eh, Karena emang udah pada ex-date kan ya, kalau nggak ya, salah ya, ya. ya. Mm-mm. Hari ini ISG merah ya. Hari ini indeks itu hijau tipis sih, plus 0,16% doang. Oh, Mm-mm. oke, oke, oke. Ya, ya. Oke. Em, jadi kan mungkin kita bahas sedikit mengenai yang sentimen yang pertama lo mention nih, mengenai suku Mm-mm. bunga yang ditahan nih jadinya Ya. kan. Karena gue udah beberapa kali live sama influencer, salah satunya sama Arvin juga gitu kan. Jadi ini dari awal Januari itu kan memang udah di-expect kalau The Fed itu akan memangkas suku bunga. Gitu. Yep. Tapi ternyata dibilang di kuartal 1 itu tidak akan terjadi. Tapi walaupun dibilang di tahun ini sih akan tetap akan dipangkas gitu, Mm-mm. tapi tidak di kuartal 1 Mm-mm. gitu kan. Nah, tapi sekarang mulai ada obrolan bahwa sepanjang tahun ini malah nggak akan dipangkas sama sekali. Arvin sih percayanya gitu, gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi mungkin pertanyaan gue, what do you think mengenai suku bunga yang ditahan nih sama The Fed? Kira-kira ada dampaknya nggak buat uh, pasar modal kita? Oke, untuk Hmm. suku bunga dulu ya. Ya, ya, ya. Kalau berdasarkan yang gue baca-baca itu kan, Mhm. kenapa The Fed masih nahan gitu kan? Karena Ya. eh, dia ekonominya tuh masih masih oke lah, apalagi unemployment rate-nya gitu kan. Jadi Hmm. mau diturunin juga. Kemarin narasinya itu antara terlalu early atau terlalu agak kelamaan nih Hmm. nurinnya gitu. Hmm. Jadi The Fed juga dibilang berhati-hati, yang diomongin apalagi si Powell ya, kalau diomongin apapun itu kan selalu sangat berpengaruh nih sama market Hmm. gitu. Jadi dia cenderung memang tidak tidak bilang oh akan turun atau enggak gimana gitu, pasti selalu ada kiasannya lah Hmm. kayak gitu. Terus kemarin gue juga ada baca-baca kayak the Fed March dot plot gitu kan. Hmm. Dot plotnya sih kalau berdasarkan mereka ya, tahun ini tuh ada penurunan gitu. Cuman kan sekarang masih bulan Maret ya, kita nggak tahu nih 9 bulan lagi kayak gimana gitu. Ada wacana juga yang bilang nanti kalau bukan Juni ya semester 2 lah udah turun gitu. Nah, pengaruhnya apa ke pasar modal Indo kalau kalau rate-nya masih tinggi gitu ya? Tentunya kalau kita mengharapkan uang asing masuk ke kita pun ya agak-agak mungkin nggak bisa terlalu optimis gitu ya. Gitu. Karena kan imbal hasilnya juga lebih tinggi yang di sana. Seperti itu. Gitu sih. Jadi ya expect juga ada outflow lah dari Ya, ya. market Indo gitu. Oke. Ya, jadi ini ya buat teman-teman yang nonton malam hari ini lah beberapa example, satu contoh dengan keputusan The Fed menahan menahan suku bunga ya. Hari ini menjadi salah satu yang diwanti-wanti juga kan sama banyak Iya. orang begitu kan. Mereka masih Oke. kayak eager untuk oh nurunnya ke 2% nih gitu. Hmm. Sekarang kan inflasinya di 3, something deh kalau nggak salah. Di Hmm. 3,2 kan. Jadi mereka masih fokus ke 2% itu sih yang Hmm. kita nggak tahu kapan gitu sebenarnya. Ya, ya, ya. Kalau misalnya dari sentimen-sentimen lain, kira-kira ada nggak yang menarik perhatian lo atau mostly memang hanya suku bunga aja dulu sekarang? Kira-kira ada nggak nih sentimen-sentimen lain juga mungkin yang lo bisa share sama teman-teman yang nonton malam hari ini yang bisa jadi perhatian juga buat mereka untuk diikutin beritanya? Kalau for now menurut aku sih masih suku bunga sih ya.
Mhm. suku bunga gitu. Kalau dari dalam negeri kemarin kan pemilu udah selesai nih, udah lewat gitu kan. Ya, Paling cuma ya. kayak bumbu-bumbu ya setelah keputusan Mhm. KPU lah, kurang lebih kayak Oh gitu. ya, Terus ya, masih ya. ngomongin yang budget budget makan gratis gitu kan, masih seputar Mhm. itu kayak gitu. I see. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman yang nonton malam hari ini, kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar topik atau mungkin mengenai saham yang kalian pegang atau ingin tanyakan, nanti boleh leave aja ya di comment sectionnya, kalian Mm-mm. chat, nanti kita pilih ya dan akan kita jawabin mendekati akhir-akhir dari TikToks kita malam hari ini. Oke. Oke, Yes. sekarang mungkin kita masuk ke bulan Ramadan nih. Iya betul. Ya, Ci ya, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngeliat dari data historisnya, setiap di bulan Ramadan itu IHSG itu gimana sih? IHSG setiap bulan Ramadan ya. Iya, jadi atau mungkin pertanyaannya kayak apakah bursa atau IHSG itu hijau gitu menyambut baik bulan Ramadan atau mungkin setelah Lebaran gitu kan? Mm-mm. Mungkin pertanyaan itu sih. Oke, kalau setiap bulan Ramadan ya sebenarnya kalau ngomongin Mhm. overall secara indeks gitu, menurut aku nggak terlalu ngaruh banget. Mhm. Mungkin bisa dibilang nggak sepengaruh pengaruhnya nggak sebesar sentimen misalnya kayak akhir akhir tahun gitu ya atau January effect segala Mhm. macem gitu. Tapi mungkin lebih selektif ke saham-sahamnya sih yang berhubungan sama Oke. bulan Ramadan nih yang biasanya langganan Ah, lah gitu sama bulan mhm. Ramadan itu sih. Jadi kalau overall index menurut aku nggak sentimennya nggak sekuat sentimen yang kayak window dressing atau January effect Hmm. ya. Tuh, Mhm. cuma ya lebih ke saham-sahamnya sih biasanya kan consumer retail seperti Ya, itu. ya. Mm-mm, Oke, jadi lebih ke saham lah ya, atau mungkin betul. partially sektor gitu ya. Jadi contohnya Yes. kayak poultry atau nggak mungkin seperti ya retail ya, konsumen gitu-gitu ya. Mm-mm, Oke. betul. Kalau misalnya dari sektor atau saham-saham ini mungkin kira-kira ada yang bisa di-share nggak nih yang mungkin teman-teman cuan troopers bisa perhatikan gitu. Menurut lo mana nih yang mungkin menarik untuk dilihat yang memberikan prospek cuan di bulan Ramadan contohnya. Oke, untuk bulan Ramadan ya, aku Hmm. mungkin expect-nya nanti bulan Ramadan tuh akan masuknya ke Q ya Q1 Q2 lah Ya, gitu karena kan ada yang sebagian hmm. kan Maret April gitu kan. Ya, Jadi biasanya kan langganan retail, consumer gitu ya. Tapi menurut aku agak unik juga nih karena nggak bisa dipukul rata gitu, apalagi yang retail hmm. terutama gitu karena Hmm. kalau kita lihat eh, keadaan sekarang gitu ya, Hmm. bisa dibilang daya belinya nih lagi agak-agak susah Hmm. sebenarnya. Tuh, mungkin Jo ngerasa, kalau nggak teman-teman yang nonton juga ngerasa bahwa eh, apa ya kemampuan kita buat belanja buat spend itu mungkin nggak sekuat tahun-tahun sebelumnya nih gitu. Jadi Betul. memang selektif sih untuk retail itu kan ada pembagian kelasnya ya. Jadi memang Hmm. kelas-kelas nah bisa dibilang unfortunately yang bisa spend itu hanyalah kelas yang A dan B lah gitu. C dan D Hmm. sebenarnya kalau mau spending pun bisa tapi lebih lebih limited Ya, gitu. ya. Jadi untuk retail mungkin difokusin kalau saham sorry, kalau untuk yang kelas AB itu bisa ada MAPI Hmm. MAPA gitu kan. Kalau yang kelas C dan D kan ada RALS, tapi Hmm. di satu sisi kemampuan mereka tuh lagi terbatas dan Hmm. mereka pasti akan lebih menuhin mentingin kebutuhan utama nih gitu makanan-makanan pokok seperti itu. Jadi kebaginya di situ sih Ya. untuk sektor-sektor consumer juga retail Hmm. gitu sih Jo. Oke. Menarik banget, pas banget nih ada Cuan Troopers, Wulan Shani nih mention mengenai MIDI, MAPA, MAPI, AMRT gitu Iya kan. Jadi betul. gue jadi penasaran nih, gue pengen tahu kalau lu sendiri lu lebih
lebih prefer MIDI atau AMRT? Hmm, Gua aku kalau misalnya cerita dikit, gue pegang AMRT itu udah dari 2021. Wah, wah itu udah gile. lama banget. Tapi sekarang dia emang lagi sideways sih kalau AMRT Iya gitu betul, kan. lagi sideways banget Heeh. AMRT nih. Cuma kan ya kalau misalnya kita keluar kan kita lihatnya memang Alfa versus Indomaret kan. Biasanya begitu. Mm-mm. Dan gue Mm-mm. sempat ngeliat ada beberapa blog juga sih. Mungkin ini buat teman-teman cuantropers nonton malam hari ini mungkin boleh googling. Itu sempat kemarin saya ada melihat MIDI atau AMRT, apalagi mendekati bulan-bulan Ramadan tuh, Mm-mm. gitu kan. Nah itu buat teman-teman perhatikan juga ya. Mm-mm. Mungkin kalian boleh nih komen di section kalau kalian lebih prefernya MIDI atau AMRT. Betul. Kalau misalnya Ci Olive gimana nih? Gue Kalau kalau manggil lo Olivian ya, banget. Gue panggil si Olive aja. Sumpah. Walaupun lo lebih muda dari ada gue panggil sih. apa aja terserah Gue deh. agak jadi canggung. Oke, oke. Senyamannya Jo aja, senyamannya Jo aja. Oke. Kalau Ya, gue ya, AMRT sih, ya, ya. Oh, lebih ke AMRT gitu. Mungkin dari segi bisnisnya lebih apa ya? Menurut aku hmm, lebih sustain sih ya, hmm, gitu. Dan juga hmm, AMRT kayak ingat gak sih waktu kayak dulu AMRT itu kan naik terus kan? Itu aku tuh bener-bener kayak mempertanyakan kenapa sih saham AMRT gitu Alfamart naik terus gitu kan? Ternyata memang ada perubahan behavior nih, orang-orang sekarang lebih belanja lebih sering di minimarket gitu dibandingin hmm, kayak supermarket yang ada di mall-mall lah gitu yang gede-gede gitu kan, hmm, cenderung sepi gitu karena aku lihat malah banyak yang tutup supermarket gede-gede kayak gitu. hmm. Jadi belanjanya tuh lebih ke yang let's say kayak Indomaret lah, Alfamart gitu ya. Mereka sekarang juga udah lengkap kok, nggak beda jauh Ya, sama yang di mall-mall gitu. ya, ya. Convenience store lah ya jadinya ya. Betul. Jadi mereka lebih cepat, lebih memilih store yang lebih dekat sama mereka juga gitu kan. Karena Mm-mm. seperti yang tadi lo mention, jadi memang sudah lengkap juga Iya, gitu kan. Jadi nggak perlu harus sampai ke mall atau mungkin cari apa ya bilangnya supermarket yang besar kayak gitu kan. Menarik ya, oke oke. Ya, ini ada yang nanya GGRM nanti kita jawabin ya pertanyaannya ya yes. teman-teman ya. Boleh Tapi belakangan. tetap aja di komen pertanyaan atau mungkin ada saham yang pengen kalian bahas. Nah, sekarang kita mungkin move on dikit ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kita mungkin keluar dulu kali ya dari topik bulan Ramadan. Kita coba bahasnya lebih luas sedikit mengenai sektor. Kalau lu secara personal aja, Mm-mm. Liv, di tahun ini, kira-kira lu ada sektor yang menurut lu itu akan menarik nggak untuk diperhatikan? Begitu di tahun ini atau mungkin secara personal sendiri lu mungkin udah mulai ada cicil-cicil satu saham karena lu merasa sektor ini di tahun ini akan diuntungkan dan sebagainya, boleh dong sharing nih sama teman-teman yang nonton malam hari ini. Sektor untuk tahun ini ya. Iya. Hmm, Kalaupun se kalaupun misalnya nggak ada yang stand out atau bisa dibilang bakal menarik banget, at least yang oke dibandingkan daripada yang lainnya juga boleh. oke. Hmm. Hmm. Agak tricky sih menurut Hmm. aku ya tahun ini gitu kan. Hmm. Soalnya terlalu banyak gejolak kayaknya nih ketidakpastian tahun ini gitu. Jadi kalau kalau bisa kita ngomongin yang rate sensitif mungkin properti ya gitu. Hmm. Properti bisa dilirik juga gitu. Hmm. Cuman dari kemarin lebih bisa dibilang bentar aku cek ya. Masih sideways juga sih, Hmm. belum ada breakout yang benar-benar signifikan gitu. Ya, ya. Tapi menurut aku properti boleh dilirik, rate sensitif, terus mungkin masuk ke defensif, banking boleh, tapi jangan sekarang karena udah ketinggiannya mungkin nanti lagi untuk banking. Hmm. Dan kalau kita lihat dengan penetapan presiden yang baru ya kan suka ngomongin hilirisasi ya. Mungkin Hmm. balik lagi ke energi dan komoditas gitu. Tapi pilih-pilih gitu, jangan Hmm. dipukul rata semua sih. Ya, Gitu. ya. Kira-kira apa yang difokusin nih hilirisasinya segala macem. Kayak gitu. Oke, ini
ada Mbak Debbie bilang duo idolaku. Halo Mbak Debbie. Halo Kak Mbak Debbie Debbie. ini brain di balik kreativitas konten-konten sukor ya teman-teman nih yang mungkin belum tahu nih. Legend, legend, Jadi legend. di spill dia rahasianya. Oke, ya jadi menarik sih kalau lu mention mengenai sektor properti. Sebenarnya kalau misalnya dibilang gue salah satu kaum yang percaya sektor properti itu akan menarik di tahun ini, Liv. Mm-mm. Cuma semakin sering gue ngobrol sama orang, apalagi di TikTok sini, gue semakin pesimis gitu. Soalnya banyak yang bilang dengan rate the Fed yang tidak memangkas-mangkas, Mm-mm. gitu kan, diundur-undur, jadinya nggak ada angin segar gitu kan Iya, buat sektor betul. properti gitu kan Setuju karena masih tinggi sih. gitu kan suku bunganya gitu. Mm-mm. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sektor properti kita yang gue baca contohnya BSDE, CTRA itu Mm-mm. laporan keuangannya bagus semua. Yes. Kinerja perusahaannya oke, mereka Mm-mm. punya marketing sales number-nya itu tinggi Mm-mm. banget, bahkan ada yang melampaui performance tahun lalu gitu. Cuma karena memang sentimennya belum dapat atau bisa dibilang hembusan anginnya juga masih Iya. kurang oke, jadi belum dapat panggung sektor properti Mm-mm. kita gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Jadi mungkin buat teman-teman cuan troopers bolehlah lihat mulai mungkin PR-nya mulai ngeliat-ngeliat sendiri gitu ya dari saham-saham yang ada di sektor properti itu kira-kira yang mana nih yang performance-nya lebih baik daripada yang lain. Mm-mm. Tapi masalah mengenai entry-nya itu juga penting sih. Kita harus lihat juga ya Betul. kan, Liv ya. Mm-mm. Lihat keadaan Mm-mm. pasar modal kita sekarang gimana gitu. Karena mungkin akan menguntungkan, tapi kita nggak tahu kapan gitu kan. Dan takutnya masih terlalu lama gitu sih. Mm-mm. Gitu sih. Sebenarnya bener Kalau sih, dari setuju sih sama Ju gitu kan. Properti menarik ya. sih menarik gitu kan. Kalau kita lihat dari hasilnya gitu segala macam. Cuman memang masalahnya adalah uangnya belum masuk. Itu Iya, doang. iya, 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 Karena betul. uangnya memang uangnya ya kalau kita bilang uangnya lagi muter di tempat lain lah intinya begitu. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi mungkin kalau sekarang kan yang lagi rame apa ya? Kripto gitu kan atau US stocks gitu kan. Nah, ya bisa dibilang uangnya lagi pada di sana semua lah Iya. gitu. Jadi memang ya tinggal tuh menurut aku tunggu waktu, sabar aja sih gitu. Nanti kalau udah sekiranya ada momen yang pas, kita masuk timingnya aja gitu. Jadi istilahnya kalau kita hold lama pun nggak terlalu lama lah gitu. Mungkin boleh masukin watchlist dulu kali ya kalau Iya. kayak gitu jatuh. Iya, iya benar sih ya. Sekarang kripto lagi balik rame lagi. Gue mau nanya, personally kalau lu sendiri, lu invest nggak di kripto? Kripto enggak lagi. Oke. Belum Ya. kali ya. Jangan enggak kali ya. Mungkin belum. Karena Iya, iya. gue belum Oh. kayak belum apa ya, belum mempelajari banget lah gitu. Iya, iya. Jadi ini mungkin pertanyaan simple, jawaban yang simple, tapi ini salah satu yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya juga ya teman-teman bahwa kalau kita mau taruh uang atau kita mau berinvestasi itu kita perlu pelajari juga ya instrumennya apa. Jadi jangan kalian investasinya atau taruh duitnya itu buta gitu ya, Liv ya kan. Apalagi kalau misalnya bukan uang yang memang sudah disisihkan untuk investasi, itu berbahaya banget. Gitu Betul. ya, karena kalau dari mungkin ini cerita dikit aja sebentar, kayak gue punya pengalaman waktu zaman COVID kemarin itu kan ada beberapa orang itu mulai investasi di beberapa instrumen lah ya, gue Iya. nggak mau sebut ya instrumennya apa gitu ya. Nah ya, tapi karena mereka nggak tahu resikonya gitu kan, kita harus perlu ya tahu rasio risk reward ya teman-teman ya. Yes. Itu penting banget. Terus sama apakah duitnya ini duit dingin atau enggak. Nah itu harus kita tetap pertimbangan kalau kita mulai berinvestasi. Ya, jadi gue senang banget sama jawabannya Ci Olive bahwa dia belum masuk, bilangnya belum gitu. Karena memang Belum. dia belum pelajari gitu ya. Jadi ini salah satu yang perlu kita punya juga sih. Maksudnya apa ya, cara berpikir seperti inilah gitu. Oke. Tadi lu udah mention mengenai sektor properti. Tadi lu mention juga mengenai sektor komoditi ya, mengenai hilirisasi dan sebagainya gitu kan. Apalagi apa calon presiden kita kan udah banyak membahas mengenai Lanjut. hilirisasi Hilirisasi. hilirisasi gitu ya.
Nah dan tapi mungkin ini ya mungkin ya benar sih yang lu bilang, kita mungkin marketnya masih agak banyak wait and see juga karena Yes. banyak ekspor import kita ini kan sama China ya Mm-mm, gitu kan. betul. Jadi mungkin untuk sektor ini juga masih agak sedikit ada pressure lah begitu karena memang dari Cina sendiri juga kalau gua lihat terakhir kemarin data ekonominya mereka masih masih struggling gitu kan. Ya kalau misalnya kita lihat dari penjualan rumah dan sebagainya memang belum belum jalan sih ekonominya Mm-mm. gitu ya. Masih Iya, ada tekanan. housingnya ya. Iya, iya. Jadi memang itulah ya tantangannya juga. Dan akhirnya kalau nggak salah gue baca kemarin produksinya banyak yang numpuk tuh, yang nggak bisa eh, diekspor gitu kan. Mm-mm. Jadi ya itulah ada beberapa, kayaknya ada aja sih tantangannya untuk sekarang Iya. beberapa sektor-sektor kita ya, Liv ya. Mm-mm. Oke, Ya, I think ya China ya. juga perlu diperhatiin ya, karena mitra dagang kita Mhm, juga kan China itu, gitu. mhm, Jadi mhm. Ya ya. pertumbuhan ekonomi mereka juga pasti ngaruhin Hmm. Indonesia juga, kayak gitu. Iya betul, karena Mm-mm. malah kayaknya mitra dagang nomor satu kita gitu ya, Cina Yes, kan. betul. Jadi apapun yang terjadi di sana itu akan selalu ada dampaknya terhadap perekonomian kita, bahkan mungkin sektor-sektor yang mengutamakan ekspor impor gitu ya ke negara tersebut. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya mau menganalisa eh, saham yang mana gitu ya, apalagi untuk investasi long term, mungkin bisa dari top down analisis seperti ini gitu ya. Jadi kita Mm-mm. ngelihat secara global gitu kan ekonominya bagaimana, baru kita ntar tinggal pemilihannya sektor-sektor mana nih kira-kira yang bisa kita prioritaskan lah dulu untuk Ya. diinvestasikan dibandingkan yang lain gitu. Oke, gue mau lanjut dikit lagi nih, Liv. Gue mau nanya mengenai THR nih, ya Mm-mm. kan. Oh Jadi kalau gue iya, ngobrol, bener-bener KR. jadi mungkin di sini ada beberapa, bukan beberapa ya, mungkin ada banyak juga teman-teman yang nonton malam hari ini, gitu kan, ini di bulan Ramadan, di bulan suci ini, gitu kan, kita udah mau Lebaran dan sebagainya, biasanya kan dapat THR, Mm-mm. tunjangan hari raya, gitu Mm-mm. kan. Dan salah satu hal favorit gua ngobrol sama lo adalah karena lo juga suka membahas mengenai personal finance, gitu Yes. kan. Jadi menurut gue tuh penting banget sih, mungkin karena background gue juga dari personal finance, jadi gimana nih kira-kira lo ada advice atau ada tips nggak nih bagaimana caranya mengelola uang tambahan gitu Mm-mm. kan yang mungkin bisa dibilang datangnya satu tahun sekali Mm-mm. gitu kan dengan bijak supaya kita tetap bisa berinvestasi gitu. Oke. Kalau menurut aku ya THR ini kan kayak ya bukan uang kaget sih ya, tapi kayak bonus aja lah gitu kan. Betul, betul. eh Kalau menurut aku dengan uang tambahan ini, Mm-mm. pertama itu misalnya kalau kita ada cicilan atau ada utang itu lunasin dulu deh. Itu Mm-mm. udah paling Mm. penting itu kan. Jadi biar tidak mengganggu kalau kita mau either invest atau misalnya mau bagi-bagi THR ke sepupu gitu ya atau ke keponakan gitu. Jadi udah nggak ada beban gitu. Jadi Betul. mungkin pertama lunasin dulu yang perlu dilunasin nih. Kewajibannya ada apa aja gitu. Nah, Mm-mm. setelah itu, setelah dilunasin, mau untuk diinvest nggak apa-apa, invest di pasar modal gitu ya, paper asset nggak apa-apa, atau misalnya teman-teman ada yang bisnis gitu ya, lagi pengen buka usaha gitu ya, mau mencoba diputarkan juga boleh sih ditabung di situ gitu untuk THR. Jadi jangan langsung, kalau menurut aku ya, Mm. kalau menurut aku ya agak kurang bijak lah THR ini misalnya langsung digunakan untuk dihambur-hamburkan lah gitu untuk beli barang yang mungkin yang Mm. cenderung konsumtif ya Iya, iya. untuk kegiatan konsumtif gitu. Jadi mumpung dapat uang tambahan nih lunasin dulu yang perlu dilunasin lah biar Mm. tidurnya enak gitu, biar bisa move ke step selanjutnya kayak gitu. Ya, oke. Wah ini mungkin something yang bisa kita ingat ya teman-teman ya. Jadi di lain dari kita menggunakan uang tambahan atau bisa bilang THR ini untuk merayakan hari raya di bulan Ramadan ini gitu ya dengan keluarga dan sebagainya, tetap teman-teman harus kalau misalnya ada kewajiban itu harus dibayarkan ya begitu ya. Jadi memang karena dari dulu sampai sekarang yang gue ingat pelajarannya mengenai
hutang atau kewajiban yang harus dibayarkan itu, kalau itu ada sampai kapanpun itu akan menghalangi pertumbuhan investasi kita gitu ya. Jadi memang ada beberapa step-step yang harus kita lewatin ini buat teman-teman. Ini hal yang paling simple, basic banget sebenarnya. Tapi ini key ya teman-teman ya. Kita mau belajar investasi, mau trading, mau gimana pun caranya. Tapi kalau secara keuangan kita tidak sehat, secara personal finance kita tidak bagus, itu akan susah. Jadi tidak maksimal lah investasi dan trading plan kita gitu ya. Jadi dengan adanya THR ini mungkin si Olive sama gue juga mau remind lah ya buat kita semua untuk lebih bijaksana gitu kan menggunakan uang yang kita terima begitu. Oke, mungkin sambil lompat-lompat kita mulai jawabin pertanyaannya Cuatroopers, boleh nggak nih? Boleh dong. Boleh ya, oke. Udah banyak juga Ini kayak komen ya. Ada pertanyaan dari Lutfi. Nah, mungkin satu saham dulu aja di. Ci tolong view-nya untuk saham NCKL dan Pewon nih. What do you think? Lo mau jawabnya dari sisi fundamental atau dari sisi teknikal aja? Yang mana aja boleh. Oke, kalau NCKL aku teknikal ya karena aku nggak terlalu ngikutin nih. Boleh teknikal aja nggak apa-apa ya. Kalau Pewon, sebentar ya. Kalau Pewon itu kan, ya balik lagi sih ke properti gitu ya. Tapi Pewonnya agak beda sama yang lain gitu. Kalau yang lain kan kayak BSD, Ciputra, Sumarko itu kan cenderung lebih banyak ke residensial lah, gitu kan. Kalau Pewon ini kan memang mainannya adalah high rise, terus pokoknya mall-mall itu kan itu emang jagonya di situ. Nah, kalau Pewon ini menurut aku ya menarik sih. Tapi menarik, tapi kita ingat lagi yang tadi kata Jo bilang juga dan aku juga setuju bahwa properti ini menarik cuman kita belum dapat inflow-nya aja. Tuh, aku sih kayak gitu ya. Kalau Pewon di harga 400 sih ya istilahnya masa nggak beli Pewon sih gitu kan. Cuman balik lagi nanti kalian bisa tahan atau enggak. Tapi Pewon dari sisi bisnisnya sih menarik ya. Dengan mall dia yang selalu okupansi itu selalu penuh Pewon kalau punya mall. Dan waiting list lah. Istilahnya kalau mau buka booth di Pakuwon situ kan. Mungkin teman yang di Surabaya nih. Kalau ini tinggal di Surabaya udah tahu kan Pakuwon kayak gimana mallnya. Gitu. Kayak rame banget. Emang mallnya kayak gimana sih? Gue belum pernah. Oh, gede ya? Rame ya? Rame. Dulu gue pernah kesana sekali kan. Itu gede banget, Jo. Gila gede banget tuh mall, udah gede banget dan penuh banget. Jadi tenannya ada aja gitu si Pakuwon ini. Gitu. Kalau untuk harga 400 sih oke sih. Kayak ya why not lah harga 406 gitu kan. Ini udah harga-harga mau ke zaman-zaman Covid udah di kepala 3 gitu kan. Betul. Gitu. Ya. Cuman maksudnya ya kalau mau beli pun ya harus siap dengan holding period yang cukup panjang lah gitu untuk properti ini seperti itu. Kalau NCKL bentar kita lihat dulu ya. Secara ini bentar lagi udah agak menuju resisi ya di 960 gitu, agak-agak nanggung posisinya sih sekarang menurut aku kalau NCKL gitu, agak-agak nanggung lah. Nanti kita lihat dulu di 960 gimana, either dia breakout kalau enggak dia balik lagi ke bawah. Ya. Resistance-nya di level berapa? Kalau menurut aku ada di 950 960. Oke. Sip. Oke, buat yang nanya Lutfi udah dijawab ya, NCKL dan Pewon, thank you. Si Olive. Sekarang kita lanjut pertanyaan dari Judith Felicia. Wih, ini borongan nanyanya ya. Mungkin Cuan dulu deh, ya? Boleh. Cuan dulu, ya. BRPT, TPIA, cuma aku liatin dulu. Brand. Oh iya, IHSG Mover ya. Saham-saham Pak PP nih, IHSG Mover gitu. Kalau menurut aku
sebenarnya udah pada TP-TP-in sih dengan kondisi seperti ini ya. TPA, BRPT, BRPT. Dan karena kemarin itu menurut aku naiknya lebih ke bukan bukan ya lebih ke kepentingan lah gitu, naiknya bukan sesuatu menurut aku yang solid gitu ya. Jadi memang kalau kalau saham-saham yang ada kepentingan kayak gini dinilainya agak beda sih gitu. Kita nggak bisa, kalau yang by fundamental kan kelihatan lah gitu kan naiknya memang karena contohnya kayak Mapa lah gitu, naiknya memang karena performance-nya bagus, resultnya oke gitu, dia naik lah. Nah kalau yang saham-saham seperti ini kan ngejar nama lah jadi bilang gitu ya, jadi memang di tradingin aja, jangan hold terlalu lama gitu. Ini brand kemarin kan di daerah 62 dia nggak nembus tuh, dia balik lagi ke 53 gitu kan, mungkin dia bisa spek buy di sini lah itu, siapa tahu dia balik lagi ke daerah menuju 6 ribuan gitu. Cuman ya trading aja lah, berapa persen jual gitu. Apalagi cuan ya, cuan juga sama sih nih saham-saham pembantu penggerak indeks ya, saham-saham sekeluarga, BRPT, TPIA gitu. BRPT harga segini sih kalau mau trading boleh, cuman di bawah 900 buang dulu gitu. Nanti kalau dia misal ke 1000 kan lumayan tuh, berapa persen lah ya, kecil doang, tapi buat trading why not sih gitu. Oke. Siap. Thank you ya, Liv, udah dijawab. Buat Judith udah dijawab ya pertanyaannya. Jadi mungkin kalau dari gua nambahin dikit, jadi memang untuk dari saham-sahamnya Pak PP mungkin cari jagoannya kali ya dari salah satunya, karena kayaknya ada beberapa saham itu hanya mengikuti aja sih hype-nya gitu kan. Tapi in the long run menurutku ntar ada jagoannya aja sih satu gitu. Jadi itu tergantung dari kalian mana yang di figure out aja sih. Begitu. Oke. Kita lanjut. Aristianto, MDKA gimana nih? Si Oli. Ya, sebentar. Kita lihat dulu. MDKA lagi naik sih di harga 23 ya. Lihat dulu. Di harga 23 menurut aku sih cukup menarik ya. Di harga segini untuk diambil gitu ya. Kan harga emas kayaknya juga lagi naik deh. Ya nggak sih Juk? Kemudian aku cek dulu. Harga emas. Kayaknya lagi ya nih di 2100-an lah. Gitu. Cukup menarik sih di harga segini gitu ya, tapi kadang kan mungkin ada yang mau beli langsung ke emas batangannya gitu sih dibanding sahamnya. Tapi menurut aku kalau mau koleksi sih boleh juga sih di harga segini. Oh, jadi di harga sekarang MDKA udah cukup menarik ya? Boleh untuk trading lah, koleksi gitu, tapi masih sideways juga, jadi tektokan support resisten aja. Oke. Yes. Sip. Oke. Thank you banget. Kita lanjut lagi ya. Ada yang nanya, gimana potensi saham telekomunikasi Excel dan pertawaran tower? Gimana Excel dan tower ya. Tower. Oke. Tower ini sebenarnya cukup menarik ya, si saham Sarana Menara Nusantara ini. Karena termasuk defensif juga, di harga sekarang aku lihat oke sih, menarik di harga 800-an. Sekarang tower 800 ya? Iya, 875. Di 875 udah terakhir dulu. Kalau year on year-nya kira berapa sih di situ? Gue nggak bisa ngecek. On year-nya itu berapa ya? Tunggu sebentar.
Mana Karena sekarang kalau Maret. dari gua mungkin tower kan emang agak lambat ya Kak Liv ya. Iya, Kalau gua lihat sama sih ya, pergerakannya harga sih. segini. Harga Hmm. segini juga tahun lalu 800-an. Jadi, nah Ah, si tower ini kan ya karena mungkin model bisnisnya gitu ya. Terus emang defensif. Jadi ya ini juga lagi sideways sih Jo. Gitu hmm. tahun gitu. Mungkin kalau mau dicoba di tradingin Oke, iya. ya harga segini balik lagi ke support support resist lah, trading support resist aja gitu Mhm. untuk si tower Mhm. udah boleh. Nah, nanti bisa dari 875 mungkin ke 940, 950 kayak gitu. Ya, ya. Kalau untuk Excel, Excel itu lihat teknikalnya. Oh, abis ini ya, abis nyentuh resist terus balik lagi. Lagi Hmm. agak sideways sih untuk Excel. Oh, lagi sideways juga ya Hmm, Excelnya ya. iya, kemarin kayak mau mau IHNS tapi tidak jadi, dia balik lagi sih ke 2390 Hmm. gitu. Mungkin komod trading bisa ngikutin MA-nya, itu mau ikutin MA-nya juga boleh, MA cross-nya dia. Cukup manut Oke. sama MA cross-nya kok si siapa si Excel ini. Ya, ya, ya. Mm-mm. Oke, thank you Liv untuk Ya, jawabannya. Kita lanjut lagi ya. Nih tadi ada yang nanya GGRM. Sekalian deh gue taruh ini deh. rokok-rokok ya. Iya, GGRM tadi yang nanya. Gimana tuh? Rokok masih enggak sih. Menurut aku rokok belum buangannya lumayan gede sih untuk rokok ini. Enggak dulu kalau aku rokok ya. Hmm. Hmm. Masih belum ada sesuatu yang menarik sih untuk rokok. Untuk rokok paling sentimennya biasanya cukai-cukai sih Jo. Iya, iya, Ngomong cukai iya, betul. kan. Gudang garam enggak dulu sih menurut Oke. aku karena buangannya masih gede. Ya. Takutnya kalian masuk beli malah dapat barang buangan kan sayang. Hmm. Oke. Kita coba lagi. Ini ada yang nanya Adro nih. Gimana? Oh, Adro ya, batu bara ya. Ya. Batu bara. Ada Daro. Oh ya, LK-nya sekalian deh ringkasan LK. Hmm, kalau dari LK-nya ya cukup baik ya, tapi jangan dibandingin sama tahun lalu karena tahun lalu kan memang high base kan, Mhm. gitu. Tapi Q on Q sih cukup baik ya Mhm. si Adaro ini. Mungkin kalau batu bara lagi udah pada ngincer dividen nih, jadi koleksinya udah harus nyicil Ya, gitu. ya. Kalau dilihat mm, 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 IPS-nya kan juga lumayan. Nah, nanti paling tinggal kita lihat kalau dia RUPS kan baginya berapa berapa persen kan? Apakah misalnya 100%, 80, 90 dari labanya gitu. Batu bara bisa dilihat untuk dividennya sih Mhm. gitu. Terlepas dari performance-nya yang sebelumnya memang tinggi gitu, tapi performa sekarang juga ya dibilang baik, dibilang buruk banget juga nggak dibilang baik lah. Ya, ya. Mm-mm, Oke, oke. Ya, gitu. gua gua malah sekarang lebih lebih kan gua tadi udah mention ya. Jadi memang untuk sektor properti buat gua tuh harusnya menarik kan tahun ini. Yes. Gua awalnya percayanya gitu. Cuma makin kesini gua malah melihat kayaknya komoditas nih mungkin agak jadi menarik perhatian aja sih gitu Hmm, loh. Ini ada yang bilang BlackRock borong saham Adro gitu ya. hmm. Sebenarnya BlackRock juga borong saham Bumi juga gitu. Gue baca beberapa
berita minggu lalu Ah, juga gitu. ah. Dan kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama direkturnya Bumi Hmm, juga kan. Gitu. hmm. Jadi mungkin teman-teman boleh nih seru juga. Jadi kita mulai memperhatikan kira-kira di tahun ini mana nih sektor yang akan menguntungkan lah ya. Atau Mm-mm. enggak sektor yang mendapat panggung. Menurut gua sih secara personal setiap sektor itu akan ada aja dapat waktunya mereka manggung gitu. Cuma kita Mm-mm. bukan nggak bisa dibilang sektor ini menguntungkan daripada yang lain, enggak, cuma lebih ke arah kebetulan sektor ini lagi menarik gitu. Dia perputaran aja sih gitu ya. Betul. Nah, Ini kalau batu mungkin bara, ngomongin batu bara mungkin ya, lagi pada nyicil buat dividen kali ya Jo ya, makanya iya lagi pada betul juga, worth gitu. Aku betul juga betul. kayak diem-diem nih, kayak bisa PTBN naik gitu kan, kayak nggak ada yang merhatiin gitu loh, gitu. Mhm. Kayak pelan-pelannya aja per hari naik gitu, karena lagi pada ngumpulin juga sih. Kalau apalagi fund-fund gede ya, Ya, kan lumayan kalau dia bagi dividen misalnya kayak 100% gitu mhm. kan. Why not lah kita koleksi gitu. Oke. Yap, setuju banget, Liv. Dan ini gue jadi pengen nanya nih sama lu gitu ya. Jadi untuk di tahun ini kira-kira em, strategi lu investasi di pasar modal tuh kayak gimana nih? Cara lu mencapai tujuan-tujuan investasi lu atau goals lu boleh di-share dikit nggak? Kita kan udah mau mulai mendekati akhir dari TikTok kita malam hari ini. Jadi gue mungkin kita bisa ngobrol sedikit nih lebih ke arah strategi atau mungkin apa ya, your ways gitu loh di tahun ini kira-kira apa nih yang lo mau apply di strategi lo berinvestasi. Mm-mm. Kalau strategi berinvestasi, mungkin selain kita ngejar capital gain, kita ngejar dividen juga Hmm. gitu ya. Jadi memang em, kan bisa dibilang marketnya lagi kurang enak lah gitu. Jadi Ya. kalau kita mau mau kekeh ngejar capital gain nggak bisa, ya kita coba cari kejar kejar dividen aja gitu. Jadi mungkin difokusin ke saham-saham yang bagi dividennya lumayan mengenyangkan Hmm. gitu ya. Mungkin yang terkenal kan kayak batu bara nih, ke komoditas. Terus kemarin kan bank-bank juga udah bagi dividen tuh gitu ya. Tapi jangan dikejar ya, banking udah pada tinggi gitu. Mungkin nanti lagi gitu. Kalau batu bara nih aku lihat kayak mungkin Q2 lah mereka akan bagi dividennya kan gitu. Kalau mau Hmm. dicicil eh ya bisa sebelum terlambat lah gitu. Hmm. Jangan sampai nanti pas udah pengumumannya baru dicicil gitu kan. Kalau terus strategi tahun ini mungkin lebih selektif ke defensif gitu, defensif line banking consumer. Aku juga kemarin ada jasa marga Hmm. gitu, jasa marga Hmm. dengan jasa marga diam-diam naik juga lumayan lah gitu. Jadi penyesuaian tarif tol dia, Hmm. dia mau ada tol baru lagi, I think it's one of a good stock sih Hmm. untuk dikonsider gitu. Aku udah jual ke pemilikan aku, tapi aku akan consider untuk masuk lagi di Hmm. harga tertentu Ya, ya. gitu. Oke, wah ini jadi dapat bocoran nih saham menarik ya, tapi tetap ya disclaimer. Ya, ya, ya. Jadi untuk strateginya Olivia, Cioliv gitu kan, di tahun ini adalah defensif begitu ya. Melihat mungkin marketnya juga sekarang masih wait and see juga ya, bisa dibilang Mm-mm. karena kayaknya masih banyak banget yang apa ya bisa dibilang Masih faktor moving banyak moving parts gitu ya. kebijakan. Jadi ya gitu apalagi kan tahun ini juga election di Amerika Serikat Yes, gitu November ya. kan. Ya gitu kan. Jadi kayaknya kayaknya tahun ini kita masih tetap aja sih ada yang ditunggu-tunggu gitu kan dan kita juga Mm. masih menunggu-nunggu mengenai perkembangan ekonomi di Cina gitu kan. Mungkin Iya, China geopolitical nih penentu ya juga. betul geopolitical tension juga di Timur Tengah kan belum selesai gitu ya. Jadi ya inilah mungkin beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama juga Mm-mm. sih gitu. Selain Oke. defensif juga yang cari dividen sih Jo. Nah, betul. Betul. Ya, Mm-mm. jadi itu salah satunya juga ya tadi yang udah dimention sama Ciolif. Buat teman-teman di sini mungkin kita kadang-kadang lupa gitu ya. Di pasar modal itu nggak selalu capital gain. Tapi ada juga dari dividend payment Yes. gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian boleh nih perhatikan saham-saham yang memberikan dividen. Tapi tetap hati-hati jangan sampai kena dividen trap juga kali ya Liv ya.
Iya, Mm-mm. gitu. Jangan Mm-mm. belinya mepet-mepet gitu. Nah, Belinya agak jauhan lah. Kayak ya seenggaknya 3 bulan sebelum lah iya, gitu. iya. Biar kalau dapat harganya tuh nggak yang ketinggian gitu kan. Sayang dividennya. Dividen yieldnya kan. Mhm. Ya, jadi ini beberapa hal ya yang udah di-share sama J Olive buat kita semua malam hari ini. Sekali lagi gue mau say thank you ya, Liv ya, buat Thank you. Sama. waktu lo malam hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol, diskusi tipis ringan mengenai market update juga ya, mengenai prospek cuan di bulan Ramadan. Tadi juga udah mention sedikit mengenai strategi lo berinvestasi di tahun ini, dan juga ada beberapa saham-saham yang udah kita bahas ya. Nah, jadi teman-teman semua, terima kasih kalian nonton. Kalau misalkan ada yang belum punya akun, bisa buka di ifon.sukorsekuritas.com. Sampai kita ketemu lagi ya di Oke. TikTok selanjutnya. Sampai ketemu lagi ya, Liv ya, di lain waktu. Oke, Thank you, bye-bye Jo. semua.